Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kami akan membahas surat Al-Fatihah. Mari kita baca surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang lagi Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan bagi seluruh alam. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan mereka yang sesat. Itu makna secara syariatnya, makna secara umum. Yang kami bahas saat ini, mari kita sedikit membuka makna hakikatnya, makna yang sesungguhnya, makna yang sebenar-benarnya di sisi Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Coba kita hayati bersama. Bagaimana mungkin kita luput dari godaan-godaan syaitan yang terkutuk, sedangkan kita tidak mengenal kepada syaitan-syaitan yang terkutuk itu. Dan bagaimana kita bisa berlindung kepada Allah sementara kita belum pernah bertemu dengan Allah? Maka kenalilah Allah dahulu, dan maka kenalilah syaitan dahulu. Jadi keduanya wajib mengenali. Bagaimana mungkin kita meminta, memohon perlindungan kepada Allah sementara kita tidak mengenal Allah? Bagaimana kita bisa terlindung dari godaan-godaan syaitan yang terkutuk sementara kita tidak tahu yang mana syaitan itu? Karena selama ini kita menganggap Allah itu gaib, setan pun gaib.
semua hanya angan-angan saja. Kita selama ini beragama, kita selama ini bertuhan hanya angan-angan saja. Kita belum bisa menyatakan siapa Tuhan yang bernama Allah itu dan siapakah setan-setan yang terkutuk itu. Mari kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Atau bidzatillahirrahmanirrahim. Makna umumnya, makna syariatnya dengan nama Allah. Akan tetapi makna hakikatnya bidzatillahirrahmanirrahim, dengan zatnya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Lalu siapakah zat yang bernama Allah itu? Zat yang bernama Allah itu dialah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tiada ilah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali dialah yang hidup kekal lagi terus menerus. Coba kita hayati, coba kita tafakuri. Kira-kira apakah manusia ini hidup terus menerus? Dulu ketika nenek moyang kita hidup, mereka menyatakan, mengimani di dalam hatinya bahwa akulah yang wujud, akulah yang hidup. Akan tetapi setelah nenek moyang kita meninggal, sekarang ini kan sudah tidak hidup lagi, sudah tidak wujud lagi. Akan tetapi kembali kepada hakikat diri sejatinya, yakni tiada, gaib. Sama halnya seperti kita sekarang ini. Sekarang ini seakan-akan seolah-olah kitalah yang wujud, kitalah yang lebih wujud daripada Allah. Sedangkan Allah di dalam hati kita gaibkan, kita tiadakan. Kira-kira Islam, agama Islam mengajarkan hal yang demikian? Padahal hakikatnya sebenarnya yang wujud itu Allah, sedangkan seluruh ciptaannya itu tiada. Bagaimana bisa kita mengaku diri kita yang wujud, diri kita yang hidup, dan kita menggaibkan, mentiadakan Allah, Tuhan pencipta diri kita? Bila saat ini yang hidup, bila saat ini yang wujud diri manusia kita, berarti Tuhannya itu siapa? Allah ataukah diri kita sebagai Tuhan saat ini, selama ini? Apakah kita tidak iman kepada ayat la haula wala quwwata illa billah? Tiada daya dan upaya, bahkan ikhtiar dan kekuatan itu hanyalah milik Allah. Hanya milik Allah. Hanya milik Tuhan pencipta diri kita. Siapa itu? Hidup inilah sang pencipta itu. Selagi di dalam hati kita mengimani, mempercayai, meyakini bahwa hidup ini hidupnya Abdul Halim, hidupnya manusianya, maka selamanya Abdul Halim ini memposisikan diri sebagai Allah, sebagai Tuhan. Bagaimana mungkin manusia tidak memposisikan diri sebagai Tuhan, sedangkan seluruh sifat-sifat wajibnya Allah, wujud, hayat, ilmu, kudrat, iradat, seluruhnya dikuasai oleh manusianya. Manusianya yang merasa wujud, manusianya yang merasa hidup, manusianya yang merasa punya kehendak, daya upaya dan ikhtiar, manusianya yang merasa punya kuasa, manusianya yang merasa bisa melihat, manusianya yang merasa bisa mendengar, manusia yang merasa dirinya bisa berkalam-kalam. Padahal seluruhnya itu sifat-sifatnya Allah. Coba logikakan. Berarti selama ini siapa yang ngaku-ngaku jadi Allah itu?
golongan syariat ataukah golongan ahli syuhud? Anda bisa menilai sendiri. Golongan yang ahli hijab akan Allah ataukah golongan yang bisa menyaksikan Allah? Nah, selama ini kan kita tidak menyadari bahwa selama ini kita mentuhankan diri kita sendiri. Maka dari itu bagi umat Islam yang benar-benar mengaku sebagai umat Islam, wajib tahu Islamnya, wajib tahu Tuhannya. Awaluddin ma'rifatullah, wajib kenal, wajib bertemu, wajib menghadap, wajib menyembah dan mengabdi kepada Tuhan yang ia sembah. Bila tidak makrifat, makrifat itu artinya tahu, kenal. Bila tidak tahu kepada Tuhan siapa kita menyembah, bagaimana mungkin kita dikatakan Islam, dikatakan menyembah di sisi Allah? Di sisi manusia bebas, karena manusia yang dipandang hanya dohiriyah, hanya manusianya yang dipandang. Karena pandangan itu hanyalah cermin. Bila di hati kita mentuhankan diri manusia kita yang wujud, maka kita memandang manusia lain sama seperti posisi hati kita. Akan tetapi bila di dalam hati kita ini sudah Islam, iman kepada zat penguasa diri manusia kita, maka kita melihat manusia-manusia lain pun juga sudah tiada. Karena bagaimana mungkin kita bisa melihat manusia-manusia lain, sedangkan diri manusia kita hakikatnya tidak ada, tidak wujud, tidak kuasa, tidak berkehendak, daya upaya dan berikhtiar, tidak bisa hidup, tidak bisa melihat, mendengar dan berkalam-kalam kecuali Allah, kecuali hidup. Karena selama ini iman keyakinan kita hanya meyakini kepada badan-badan inilah Tuhan-Tuhan yang kita berhalakan selama ini, Tuhan-Tuhan, tauhid-tauhid yang kita sembah selama ini, sehingga hati kita hanya bisa menyaksikan apa-apa yang dicintai oleh badan. Apa itu? Surganya, yakni hubbud dunya, cinta dunia. Mari kita lanjutkan ayat Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan bagi seluruh alam. Tak satu pun manusia memiliki puja dan puji. Tak satu pun manusia berhak atas segala puji-pujian. Akan tetapi segala puja dan puji mutlak hanya milik Allah. Apa maknanya? Mari kita buktikan. Bila puja dan puji itu hanyalah milik Allah. Selama ini kita banyak menerima puja dan puji, bahkan caci maki dari manusia lain. Kita di sini membahas puja dan puji. Apakah mungkin kita bisa dipuja dan dipuji oleh orang lain tanpa kita terlahir ke dunia ini? Apakah mungkin kita mendapatkan puja dan puji dari orang lain tanpa kita hadir di dunia ini? Apakah mungkin kita menerima puja dan puji dari orang lain tanpa hayatullah? Nah, inilah bukti bahwa segala puji ini hanya milik Allah. Siapakah pemiliknya? Hayatullah. Hidup yang kita akui selama ini itu loh, zat yang bernama Allah, zat yang maha menerima puja dan puji. Selama kita mengaku-ngakui bahwa hidup ini milik manusianya, maka kita tak akan bisa menyatakan segala puja dan puji hanya milik Allah.
hati kita pasti akan ingkar selama kita mengaku hidup ini hidupnya manusia. Pasti kita mengingkari karena selama ini kita menganggap segala puji-pujian yang kita terima itu adalah pujian bagi manusia kita. Karena apa? Selama ini manusia kita sudah mentuhankan dirinya sendiri, sudah mentuhankan hawa nafsunya sendiri, sudah mentuhankan iblis dan setan. Coba diangan-angan, coba dipahami. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Bila kita menyangka segala puja dan puji yang orang lain hantarkan kepada kita itu adalah puja dan puji milik kita, apakah iman Islam kita benar? Padahal puja dan puji itu hanya milik Allah. Sedangkan kita merasa dipuja dan dipuji. Berarti iman keyakinan kita selama ini terbalik atau tidak? Silakan dihayati, ditafakuri sendiri. Di dalam hati, di dalam keheningan hati, di dalam keheningan cipta-cipta diri manusia kita, di dalam keheningan hayat kita. Padahal hayat itu hanya Allah, bukan hayatnya hamba. Hamba hanya diperjalankan oleh hidup, wayang hanya diperjalankan oleh sang dalang. Maka wayang jangan merasa jadi dalang, wayang jangan merasa bisa mendalangi kewayangannya sendiri. Demikian, mari kita lanjutkan. Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Perlu diingat di sini kata-kata maha. Kata-kata maha itu maksudnya, hakikatnya tiada lain kecuali Allah. Tiada yang maha wujud kecuali Allah. Jadi selain Allah itu tidak wujud. Selain Allah itu tidak punya sifat pengasih dan penyayang. Karena Allah maha pengasih lagi maha penyayang. Jadi hanya Allah lah yang berhak memiliki sifat pengasih dan memiliki sifat penyayang. Akan tetapi selama ini sebelum kita mengenal siapa Tuhan pencipta diri kita, maka sifat pengasih dan penyayang itu pasti kita rampas, pasti kita akui sebagai sifat milik manusia kita. Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu. Coba hayati, coba heningkan diri kita. Apakah betul demikian? Selama ini kita merasa mengasihi orang lain, mencintai orang lain, menyayangi orang lain, menyayangi keluarga, seolah-olah kitalah sebagai pengasih dan penyayangnya di muka bumi ini. Karena apa? Karena selama ini kita wujud, selama ini kita berposisi jadi Allah. Kita tidak menyadari itu. Coba hayati bersama, coba tafakur kepada Allah, mohon petunjuk, kesadaran dan hidayah kepada Allah. Mari kita lanjutkan. Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Malik penguasa hari bagi kita yang masih merasa wujud diri manusianya, bagi kita yang masih merasa berkuasa diri manusianya di hati kita, bagi kita yang masih merasa menjadi Allah, maka selamanya tak akan bisa memahami apa hari pembalasan itu. Selagi iman kita, selagi keyakinan kita, selagi agama dan Tuhan kita selama ini hanya angan-angan, bagaimana bisa angan-angan? Wong kita sendiri selama ini berposisi menjadi Allahnya.
kita tidak menyadarinya. Akhirnya seluruhnya, imannya, Allahnya, agamanya, ibadahnya, ilmunya hanya angan-angan. Hari pembalasan disangka besok datangnya. Padahal hari pembalasan itu adanya sekarang. Seluruh alam-alam yang diceritakan selama ini seluruhnya ada saat ini. Apakah hari pembalasan itu yang disangka mayoritas manusia besok terjadinya? Mari kita buktikan. Maliki yaumiddin. Allah lah pemilik hari pembalasan. Ketika hati kita masih wujud manusianya, ketika hati kita masih nyata kemanusiaannya yang merasa berkuasa melakukan apa saja atas badan ini, maka pasti hati kita selalu keluar dari dalam diri kita. Hati kita selalu memandang dunia. Hati kita selalu mencintai dunia. Itulah hari pembalasan. Ketika hati kita sudah cinta, ketika hati kita sudah memberhalakan dunia di hati kita, maka hati kita pasti panas. Hati kita kepanasan di dalam anar, di dalam jahanam, di dalam kuburan, disiksa kuburnya. Apa kubur itu? Kubur ini ya badan ini, badan yang dari tanah ini, kuburan. Selama di hati kita ini yang wujud, yang jadi Tuhan masih manusianya, maka pasti kuburannya ditinggal hingga gelap gulita dan jadi markasnya iblis dan setan. Sehingga panas, hatinya panas, disiksa oleh Allah di hari pembalasan. Kapan itu? Ya sekarang ini. Kita menyaksikan persaingan-persaingan di dalam bisnis, di dalam bekerja. Kita memikirkan kebutuhan-kebutuhan keluarga kita. Kita memikirkan sekolah-sekolah anak kita. Pasti itu memanaskan hati. Pasti itu menguras banyak tenaga dan pikiran. Itulah siksa-siksa itu. Di dalamnya juga ada perasaan iri, dengki, ria, hasud, ujub, sum'ah, sombong. Itulah anar-anar itu. Api-api yang tak berasap yang ada di dalam diri kita. Kapan? Saat ini. Itulah hakikat neraka. Itulah hakikat dosa di sisi Allah. Maka dibalas langsung oleh Allah bagi orang-orang yang mensekutukan Allah dengan dirinya, bagi orang-orang yang terhijab akan Tuhannya. Inilah nyata-nyatanya hari pembalasan itu. Nyata bukan? Karena apa? Selama ini kita bersekutu dengan iblis dan setan. Siapa iblis dan setan itu? Iblis dan setan itu adalah musuh-musuhmu yang nyata. Maka perangilah ia. Siapa musuhmu yang nyata itu? Ialah diri kita sendiri. Nama saya Abdul Halim. Ya setan iblisnya inilah yang bernama Abdul Halim. Selama di dalam hati kita yang wujud, yang nyata, yang jadi Tuhan, yang jadi penguasa atas badan ini, Abdul Halimnya, yaitu setannya. Nyata bukan? Jadi setan itu bukan gaib. Setan itu nyata, kata Allah. Allah berfirman bahwa setan-setan itu musuhmu yang nyata, bukan gaib. Bagaimana kita bisa berperang bila musuh kita gaib? Mari kita lanjutkan kembali. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Coba kita pahami, coba kita hayati di dalam hati kita. Bagaimana mungkin kita bisa menyembah kepada Allah sedangkan diri kita belum tahu, belum kenal dengan Allah, apanya yang mau disembah? Coba kita hayati, coba kita tafakuri, coba kita cek hati kita saat ketika kita sholat.
apakah kita bertemu Allah di dalam sholat? Padahal kita diutus, diperintah sholat itu hanyalah untuk as-sholatu mi'rajul mu'minin. Kita diutus sholat itu agar kita bisa bertemu dengan Allah. Tujuannya untuk apa kita bertemu kepada Allah? Tujuannya agar kita bisa menyembah dan mengabdi kepada Allah. Coba cek selama ini sholat kita. Ternyata di dalam sholat kita selama ini kita tidak menyembah Allah. Akan tetapi selama ini kita di dalam sholat kita hanya menyembah, menyaksikan kepada dunia. Ingat dunia, berzikir kepada dunia dan seluruh urusan-urusannya. Itulah bukti bahwa selama ini kita tidak menyembah kepada Allah. Akan tetapi menurut syariatnya saja kelihatannya kita nyembah, kelihatannya kita sholat 5 waktu ke masjid, kelihatannya kita berpuasa di bulan Ramadan, kelihatannya kita berzakat, kelihatannya kita umroh dan haji. Hanya kelihatannya saja. Akan tetapi coba cek hati kita, nyatakan di hati kita, ada siapakah di dalamnya? Allahnya yang wujud ataukah manusianya yang wujud di dalam hati kita? Itulah kunci agar kita bisa mengetahui seluruh ibadah kita diterima di sisi Allah ataukah ditolak oleh Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Maka berdoalah meminta pertolongan kepada Allah agar hati kita bermakrifat kepada Allah. Maka carilah ilmu hakikat dan makrifat, mintalah pertolongan kepada Allah agar kita bisa bermakrifat kepada Allah, agar kita bisa menyembah, mengabdi dan rajiun kepada Allah. Mari kita lanjutkan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Menurut syariat, menurut manusia kebanyakan, jalan lurus ini adanya nanti di dalam buat siratal mustaqim yang diangen-angen, yang dibayang-bayangkan oleh mayoritas manusia yang katanya terjadinya nanti. Katanya wat siratal mustaqim itu saking sulitnya, saking maha sulitnya. Akan tetapi sulitnya yang di sini ini cuma hanya kiasan, sanepan. Saking sulitnya melewati wat siratal mustaqim itu hingga dimisalkan, diibaratkan rambut dibelah 7 dan tajamnya 1000 pisau, 1000 pedang. Apakah mungkin manusia bisa melewatinya? Tak satu pun manusia bisa melewati wat siratal mustaqim kecuali hanya kehendak manusia yang dikehendaki oleh Allah. Jadi wat siratal mustaqim itu jangan diangan-angan seperti bayangan-bayangan manusia-manusia selama ini. Jadi wat siratal mustaqim itu yang tahu hanya Allah. Jadi bukan jalan menanjak terus jalan yang katanya digambarkan di video-video, diceritakan orang-orang. Bukan seperti itu wat siratal mustaqim. Di sini sudah jelas, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Maksudnya apa? Maksudnya tunjukkanlah aku ke jalan ketemu dengan wajahmu ya Allah. Bertemu dengan engkau di dalam seluruh hidupku. Inilah jalan siratal mustaqim. Maka jalan siratal mustaqim itu amat sangatlah luas sekali. Seluas selama hidup kita. Di dalam sholat itu juga wat siratal mustaqim. Antara
kita mulai takbiratul ihram sampai salam itu kita mulai melewati wasiratul mustaqim. Di situ kita jatuh ke lembah neraka, apa kita bisa bertemu Allah? Ataukah hati kita bisa mi'raj? Ataukah hati kita bertemu dengan anar dunia di dalam sholat itu? Maka tunjukilah kami jalan yang lurus itu, maksudnya ketika sholat itu hatinya langsung mi'raj kepada Allah. Maksudnya mi'raj itu apa? Ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar, maka maha besarkanlah Allah di hatimu dari diri kita. Jadi tiadakan diri kita, wujudkan Allah lah yang maha besar, yang maha berkuasa mengangkat tangan, yang maha berkuasa membesarkan, mentakbirkan badan-badan kita ini. Ketika itu diamlah, sendekaplah di dalam sholat, yakni matikanlah dirimu, tiadakanlah dirimu di hatimu. Yang ada hanya yang maha besar, yakni hayatullah yang mempergerakkan badan-badan kita di dalam pergerakan-pergerakan sholat. Itulah jalan wat siratal mustaqim, yakni jalan yang lurus menuju Allah. Kemudian kita lanjutkan, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya. Yakni apa? Seperti jalan-jalan orang yang sudah bermakrifat kepada Allah. Bermakrifat kepada Allah itu nikmat. Bermakrifat kepada Allah itulah jannah. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucap di hatinya la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, maka ia sudah di dalam surga. Dakhalal jannah, ia sudah di dalam surga. Jadi surga itu bukan nanti, sekarang inilah surga. Ketika hati kita sudah mentiadakan, menggoibkan kewujudan diri manusia kita, menggoibkan wujud hidup manusia kita, kita persembahkan lagi kepada Allah, itulah kebahagiaan, itulah kenikmatan di sisi Allah, yakni selalu memandang wajah Allah di dalam seluruh kegiatannya sehari-hari. Katanya yang paling nikmat, teramat nikmat di dalam surga adalah hanya memandang wajah Allah. Jadi surga itu tak ada apa-apanya daripada kita memandang Allah. Maka tunjukilah aku jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat bagi orang-orang yang sudah terbuka mata hatinya, hatinya yang bisa mi'raj, yang bisa bertemu dengan Tuhannya. Itulah kebahagiaan dan kenikmatan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan mereka yang sesat. Siapakah mereka? Ya kita ini, selama ini hati kita tersesat kepada Allah. Hati kita hanya menyaksikan, hati kita hanya memandang dunia. Dunia fana, dunia yang kita cintai. Karena apa? Karena selama ini yang jadi Tuhan adalah diri kita sendiri, yang merasa wujud, yang merasa berkuasa, yang merasa wujud daripada wujudnya pencipta diri kita. Badan kita merasa wujud, kita tidak mewujudkan hidup yang menguasai badan, akan tetapi selama ini kita mewujudkan badan daripada Allah, mewujudkan manusia daripada Allah, mewujudkan bayangan daripada pemilik bayangan, mewujudkan wayang daripada sang dalang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.